Assalamualaikum, kali ini saya bersama Pak Aryo Sujoko, salah satu pematung dari Kabupaten Nganjuk. Pemahat kayu. Pak, saya mau bertanya-tanya soal seni patung, apakah boleh? Silakan, boleh. Gak apa-apa. Pak, saya mau bertanya, apakah boleh diceritakan sedikit awal mula Bapak terjun ke bidang memahat ini bagaimana? Awal mulanya itu saya suka keindahan. Terus ingin mewujudkan. Jadi motivasi awalnya itu. Terus akhirnya yang paling gampang itu dari kayu, bukan dari semen. Hasilnya bagus. Terus mempunyai ciri khas tersendiri kalau dari kayu. Itu awal-awalnya tertarik membuat patung. Lalu apa tujuan Bapak membuat patung itu hanya untuk kesenangan pribadi atau untuk diperjualbelikan? penyaluran energi, ingin menciptai, terus ingin mewujudkan suatu keindahan. Awal-awalnya itu. Nah, dorongan yang paling kuat yaitu Iya. Terus untuk mematung kan pasti ada cara-caranya tersendiri, Pak. Dulu pertamanya itu belajarnya gimana? belajarnya itu lihat kayu, saya dari lihat kayu itu. Terus kan ada tonjolan-tonjolannya. Nah, terus akhirnya ingin ini dibentuk apa, diwujudkan apa. Dari situ awalnya. Terus kalau bentuk itu ada ekspresi. Nah, harus patung itu tidak boleh lepas dari ekspresi gerak, ataupun kalau di wajahnya itu ekspresi wajah. Tanpa itu patung mati. Jadi patung terlihat hidup karena ada ekspresi. Maupun patung itu tidak bergerak. Berarti setiap patung itu pasti ada pesannya di dalamnya. Ada, jadi kelihatan hidup. Gitu. Kalau pesan itu nanti beda lagi, itu konsepnya. Kita mau membuat konsep patung itu patung yang seperti apa. Kalau makhluk misalnya benda hidup, benda hidup itu mesti ada ekspresi gerak sama ekspresi wajah. Jadi kalau orang bilang ini digambari, ya wajahnya itu digambari. Kalau bentuk tubuh ini, nah ini ekspresi gerak, mengkaitkan, nggak ngawur ini. Itu pertama kali belajarnya di situ. Tapi susahnya itu mewujudkan. Jadi perlu kegigihan, perlu energi. Yeah. Jadi perlu mikir itu kadang kalau nggak ketemu itu pusing kepala ya. Itu. Terus perlu alat. Nah, alatnya itu direkayasa. Kalau patung kan pematung nggak sama, ada yang buat alat itu, alatnya dibuat dari besi, jadi buat sendiri. Ada yang gitu, ada yang tatah ukir, Jepara itu ada. Tapi ada yang kalau saya buat sendiri tatah. Bahkan kadang pakai cutter. Pematung pakai cutter. Ini kan kayunya keras sekali, ini kayu sawo. Kayu sawo. Itu kalau pakai cutter ya tangannya rusak. Nah, itu. Lalu untuk membuat satu patung itu biasanya butuh berapa lama, Pak? Kita kan tidak untuk dijual, jadi nggak ada target harus berapa hari, harus berapa bulan jadi. Betul. Dan kebanyakan seniman nggak mau dibatasi berapa hari harus jadi. Bukan barang produk, ini produk seni. Jadi kalau pas ada mood
pikiran, terus apa ada greget, nah itu kita matung. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Lalu mengapa Bapak memilih patung daripada seni lain seperti melukis atau membatik? Kalau patung itu kan bahannya gampang, kita cari kira-kira yang bisa apa, bisa batu, bisa kayu, kan gitu. Kalau melukis itu memerlukan biaya atau alat yang banyak. Lalu yang terakhir Pak, untuk orang-orang yang di luar sana, apakah Bapak punya pesan tentang seni atau selain itu boleh? Seni, orang bilang seni itu kadang beda-beda persepsi. Ada yang dianggap apa bagus, naturalis, itulah seni. Tapi ada yang kadang yang aliran abstrak, mereka membuat bentuk-bentuk yang aneh-aneh, itu seni. Nah kalau bagi orang-orang awam yang ingin belajar seni, ya arahnya ke seni yang mana? Kalau seni patung naturalis, ya dia belajar matung menyerupai bentuk asli. Kalau dia alirannya abstrak, ya beda lagi. Banyak aliran orang seni lukis, seni patung, seni banyak sekali seni. Karena apapun bisa dibuat seni. Barang-barang yang enggak berharga, batu, kayu, itu bagi orang seni bisa dirubah jadi barang yang bernilai. Tapi ya itu perlu kegigihan, perlu pengetahuan, terus mempelajari apa itu seni. Berarti kalau mau jadi seniman itu yang paling lama untuk belajarnya itu? Yang paling mudah memang ada pembimbingnya. Jadi kalau seni gerak itu gimana? Patung itu biar terlihat hidup itu bagaimana? Kadang kalau melukis kan terlihat hidup cuma dari matanya. Iya. Nah itu bagaimana? Jadi banyak yang perlu dipelajari kalau seni. Jadi nggak sembarangan Bisa orang gampang. bisa masuk ke dunia seni. Bisa gampang, tapi bisa juga dianggap sulit. Bagi orang yang belum memahami itu sulit. Tapi bagi mereka yang sudah biasa, kalau sudah keluar, inspirasinya mengalir, itu malah nggak bisa berhenti. Berarti tergantung niatnya gitu Pak. Tergantung Bisa niatnya. niat, bisa pengetahuan, bisa banyak belajar. Jadi kompleks kalau seniman. Yang sudah betul-betul seniman itu kompleks kalau menurut saya. Iya. Ya sudah Pak, ini nanti beberapa hasilnya ini boleh saya rekam untuk dimasukkan ke dalam video. Bisa. Ini yang saya rasa dikatakan selesai belum, tapi dikatakan sudah selesai, kayaknya sudah selesai. Ini belum selesai, tapi tak kapan selesainya. Bisa dibuat video. Ya sudah Pak, terima kasih. Ya.